Selain itu, karena melihat adanya peluang empuk, Sugondo juga menggarap bisnis hiburan malam dengan membuka diskotik. Teman-teman, jadi Sugondo membuka diskotik ya, ingat ya. 3 diskotik didirikan di kota keraton itu, Freedom, Nirwana, dan Solo Diskotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, video sebelumnya saya mengungkapkan tentang ya asal muasal warung stik itu sendiri ya teman-teman. Jadi kenapa saya katakan itu? Karena semuanya memang ada latar belakangnya. Jadi kalau kita melihat suatu masalah, itu kita melihat sebabnya gitu ya. Kan ada sebab, ada akibat. Nah, karena Jody ini bercerita tentang bagaimana cara susahnya dia gitu membuka brand yang bernama warung stik ini. Katanya dia dari ya orang yang ya katakanlah dia itu pas-pasan gitu ya. Nah, tapi ada cerita yang tidak bisa dihapus ya, namanya juga jejak digital ya teman-teman. Nah, kita flashbacknya nggak usah jauh-jauh ya teman-teman, karena Jody cerita di tahun 2000-an atau 2001 ya, itu dia baru merintis gitu ya. Tapi dia juga mengakui bahwasanya dia itu anak seorang pengusaha warung stik, anak seorang pengusaha stik gitu ya, restoran stik ya. Jadi kita akan melihat ya, di sini ada cerita di 2007, 4 Januari 2007 di swa.co.id. Ini berita lama ya teman-teman. Sugondo, Raja Resto Stik. Nah, ini Sugondo ini berlatar belakang ya seorang pengusaha ya, tapi kita akan melihat lebih jauh tentang Sugondo. Daripada menjadi ekor naga, lebih baik menjadi kepala ular. Filosofi ini yang mendasari keputusan Sugondo menggelindingkan usahanya sendiri. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, Jakarta ini sebelumnya sempat berkarir di beberapa perusahaan termasuk sebagai bankir di Bank Majapahit. Kini, keputusan Sugondo berwirausaha terbukti tak salah, dibantu anak-anaknya. Catatan ya teman-teman, anak-anaknya. Ini jelas ya. Dibantu anak-anaknya, ia sukses mengembangkan bisnis restoran stik. Malah sebenarnya tak berlebihan bila kini ia dijuluki si Raja Resto Stik. Pasalnya jumlah gerai resto stik yang ia kelola bersama anak-anaknya mencapai lebih dari 60. Yang terbesar di berbagai kota besar. Usaha resto stik keluarganya kini dikonsolidasi dalam beberapa bendera Obong Stik Group. Bendera Obong Stik Group ya ini teman-teman. Maklum, selain mengembangkan gerai resto Obong Stik, Sugondo juga punya warung stik, kampung stik, dan sepiring resto. Warung stik teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan cerita tentang Jody itu bercerita tentang bagaimana dia membuka warung stik ini jelas punya Sugondo. Ini nggak bisa ya ditolak ya, ini karena ini sumbernya resmi. Bagi Sugondo, bisnis resto stik merupakan klimaks dari pengembaraannya mencapai peluang bisnis yang paling pas buat dirinya. Ya, perjalanan karir dan kewirausahaannya cukup berliku. Ia pernah lama tinggal di Jakarta karena memang bercita-cita bisa meraih sukses di kota metropolitan ini. Tak mengherankan begitu lulus dari Untar pada 1970-an, ia langsung bekerja di Bank Majapahit. Ia sempat berkarir 7 tahun di bank swasta ini. Lepas dari bank itu, ia gonta-ganti pekerjaan hingga akhirnya memutuskan mendirikan perusahaan jasa konstruksi PT Trindo Bahana Sarana. Namun bisnis ini hanya dilakoninya selama 5 tahun, ya mungkin bangkrut ya teman-teman. Karena merasa bisnisnya tak bisa berkembang di Jakarta, pada 1986 ia menutup perusahaannya itu dan memilih hijrah ke kota istrinya, Solo. Jadi ya hijrahnya ke istrinya ya. Di kota ini suaminya Ninik Mulyani ini mencoba mengembangkan bisnis
garment dengan memproduksi pakaian wanita. Untuk mendukungnya, ia pun membuka butik yang diberi nama Jasmine Fashion. Selain itu, karena melihat adanya peluang empuk, Sugondo juga menggarap bisnis hiburan malam dengan membuka diskotik. Teman-teman, jadi Sugondo membuka diskotik ya, ingat ya. 3 diskotik didirikan di kota keraton itu: Freedom, Nirwana, dan Solo Diskotik. Sedikitnya, untuk mendirikan ketiga diskotik tersebut, ia tak mengeluarkan modalnya sedikit pun karena menggandeng orang lain yang punya uang. Saya nggak tahu ini ketikannya apa, tapi tulisannya ACAA. Saya merasa beruntung pernah tinggal lama di Jakarta sehingga hanya menjual ide dan mendapatkan 10% dari saham ACAA, katanya. Namun, pada tahun 2000 ia memutuskan menjual semua bisnis hiburan tersebut pada tahun 2000. Ini Sugondo ya, alasannya tak sesuai dengan hati nuraninya. Ia mengaku awalnya ingin mengembangkan konsep rumah musik yang sehat, bebas dari minuman beralkohol, namun dalam perjalanannya ia tak bisa mengontrol ACA. Rasanya sekarang sudah plong karena tidak punya beban lagi ACA selain katanya lepas. Nah, ini saya akan melihat dari sebuah latar belakangnya, teman-teman. Terserah dari masalah dia merasa tidak nyaman atau bagaimana, yang pasti kemungkinan yang terjadi adalah ketika si orang ini yang bernama Sugondo ini membuka diskotik, karena dia tidak punya modal artinya dia tanpa modal, menurut saya dia itu cuma sebagai pengelola. Jadi saya rasa dia itu tidak punya wewenang dan akhirnya ya diserahkan lagi kepada pemiliknya. Jadi ya mungkin dia diangkat sebagai kalau dalam ini ya mungkin sebagai bahasa pengelolanya, bahasa sadarnya sebagai CEO lah gitu ya, sebagai CEO dari 3 diskotik tersebut. Jadi kalau berbicara tentang latar belakangnya, ini kan unik ya, bangkir. Saya rasa juga bukan bangkir, karena gini ya teman-teman, kalau kita di kalangan keuangan itu yang disebut bangkir itu lebih tepatnya itu kayak seorang manajer investasi yang mengelola banyak uang gitu ya. Jadi bangkir lebih tepat seperti itu gitu ya teman-teman, bukan karyawan di satu perbankan gitu. Kalau bisa disebut bangkir juga mungkin lebih tepatnya itu dia pendiri bank tersebut, bisa disebut bangkir gitu ya, karena dia mengelola keuangan. Nah, terus dia membuka diskotik teman-teman, diskotik itu ya kalau sekarang itu ya kayak klub malam gitu, yang dalamnya itu ya bisa ada yang kayak gitunya ya teman-teman. Jadi nggak bisa dikatakan bahwasanya saya jadi gini awalnya begini. Saya rasa enggak lah, namanya juga hiburan malam gitu, terus tiba-tiba dia menjadi seolah-olah dia menjadi hatinya menjadi ragu-ragu atau bagaimana. Enggak, yang pasti kemungkinan besar ya emang izinnya diskotik gitu ya teman-teman, karena buktinya ya dibukannya izin diskotik. Kalau misalkan itu tempat untuk musik kayak kafe itu ya sebenarnya ada izinnya ya gitu, untuk izin kafe dan hiburan itu ada, beda lagi dengan diskotik, izinnya beda. Jadi awalnya udah bisa dipastikan bahwasanya orang ini memang membuka diskotik gitu ya, membuka diskotik, terus kemudian memang kemungkinan besar itu ada perseteruan antara si pemilik modal dengan dia sebagai ya dalam kategori ini ya mungkin pengelola atau CEO atau apalah dan semacam istilahnya gitu ya teman-teman, sehingga ketika ada bentrokan itu ya daripada dia disalahkan ke depannya, kemungkinan ya dia mundur gitu ya teman-teman. Dan ini menjadi latar belakang mungkin dia akan berpikir. Nah, yang menjadi kunci menariknya adalah di tahun 2000 teman-teman. Yang menariknya di sini adalah di tahun 2000 yang memutuskan menjual bisnis hiburan tersebut gitu teman-teman. Jadi dimulainya di tahun 2000. Jadi kalau misalkan ada klaim judi itu seperti ini, katanya dia pada saat kuliah itu dia sudah membantu resto orang tuanya. Nanti kita akan bandingkan ya teman-teman, ini sebagai contoh bahwasanya ada kerancuan cerita antara judi dan fakta ini.
Nah, karena kerancuan inilah kita bisa membedahnya, teman-teman. Kita akan bedah lebih lanjut bagaimana omongan judi ini yang katakanlah bisnisnya travel umroh dan haji bersama Yusuf Mansur gitu ya. Karena saya katakan begitu karena ya memang bagian dari Yusuf Mansur gitu. Bisa dikatakan judi ini sering memberangkatkan ya mungkin karyawannya dengan alasan seperti apa, karena ya karyawan judi ini ya karyawan Yusuf Mansur juga gitu ya, dengan umrohnya Yusuf Mansur. Jadi bisa dikatakan ya ada kongsi gitu, walaupun misalkan judi nggak terlibat dalam PT-nya ini, tapi ada kongsi, mungkin ada komisi atau apa, saya nggak tahu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nanti saya akan lanjut lagi di video berikutnya karena biar teman-teman lebih konsen. Ceritanya dari sini, dari tahun sebelumnya, dari bapaknya judi ini, dari mulai kuliah, terus kemudian dia menjadi pegawai bank, terus kemudian hijrah ke Solo pun dia nggak langsung bisnis warung segitu ya teman-teman. Di sini dijelaskan ya, dia hijrah ke Solo ini dengan ya mendirikan usaha yang memang agak aneh gitu ya teman-teman. Saya katakan agak aneh ya, kalau misalkan sebelumnya dia membuka fashion gitu, itu masih mending ya. Terus kemudian membuka diskotik itu adalah sesuatu yang agak aneh kalau di lingkungan daerah ya teman-teman, karena di daerah itu diskotik itu masih tabu ya teman-teman, walaupun apalagi di keraton Solo gitu, yang notabene Solo itu sebenarnya adalah keraton Islam ya teman-teman. Teman-teman bisa cek misalnya di Mangkunegaran itu adipatinya atau rajanya itu harus Islam, itu ya seperti itulah lingkungan yang sebenarnya itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan ceritakan lagi masih di video ini, tapi nanti saya akan compare juga dengan cerita judi, karena ini akan mengulas seberapa jujur judi ini terhadap bisnisnya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.